Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Holil Ar-Rahman, yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku dari salah satu penulis Indonesia yang bernama Usman Arumi. Ya, jadi di video sebelumnya sebenarnya saya rencana itu ingin mereview buku dari Haruki Murakami yang berjudul Kronik Burung Pegas. Ya, karena berhubung kemarin masih perjalanan pulang dan jumlah halaman yang sangat banyak, jadi saya tidak sempat untuk melanjutkan membaca bukunya ya. Jadi saya alihkan kepada buku Anjang Sana. Buku Anjang Sana dari Kata ke Cinta ini adalah salah satu buku terbaru dari karya Usman Arumi. Sebagaimana biasa, dalam review kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan kondisi ataupun keadaan buku. Yang kedua terkait dengan gambaran umum buku. Dan yang terakhir tentang bagaimana kesan saya ketika selesai membaca buku ini. Oke, pertama-tama tentang keadaan ataupun kondisi buku. Jadi buku Anjang Sana ini adalah buku karya Usman Arumi yang berjumlah halaman 227, penerbit Diva Press, yang mana isi dari buku ini itu tentang menceritakan bagaimana pengalaman seorang Usman Arumi dalam perjalanan menulisnya. Selain perjalanan menulisnya, buku Anjang Sana ini mengisahkan tentang berbagai tokoh agama, berbagai tokoh pesantren yang itu pernah ditemui oleh Gus Usman Arumi. Di sini disebutkan beberapa tokoh ya, sangat banyak sekali seperti Kiai Budi, Yai Wahid, Habib Anis, dan lain sebagainya. Terdapat 26 nama yang berada di buku Anjang Sana ini, namun dari 26 nama atau tokoh ini tidak memiliki percakapan. Artinya hanya sebatas disebut nama, yang itu disebutkan sekilas saja oleh Usman Arumi. Artinya penggalan-penggalan cerita, tidak sampai menggunakan percakapan antara tokoh-tokoh yang ada. Kemudian di sini saya dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama itu di bab 1, bagaimana ketika kita itu seni menghadapi malam. Katanya salah satu babnya bahwasanya malam mempunyai sesuatu hal yang sangat luar biasa, sehingga Allah itu di dalam Al-Quran itu terdapat surat yang bernama surat Al-Lail. Terdapat keistimewaan di malam itu, sehingga Usman Arumi mengalami kegelisahan karena ibu Usman Arumi itu memerintahkan untuk istilahnya melek wengi. Artinya tidak tidur malam seperti itu ya. Entah itu melakukan apapun, intinya tidak tidur malam, karena itu adalah merupakan sebuah keistimewaan. Dan juga malam di sini juga dikisahkan sebagai waktu yang mungkin bisa diistilahkan cepat seperti itulah. Cepat dalam artian ketika kita belajar kita bisa cepat menangkap pelajaran, ketika kita berdoa kita bisa cepat khusyuk seperti itu. Namun dibahasakan, dinarasikan secara berbeda oleh Usman Arumi dan bisa cepat dipahami oleh pembaca dari semua kalangan ya, seperti itu. Kemudian di sini saya juga menyukai beberapa kalimat dari Usman Arumi yang salah satunya berada di halaman 216, karena memang nuansa-nuansa bucinnya lah masih dapat lah seperti itu ya. Bunyinya seperti ini. Alif Lam Mim, cinta itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang setia melaksanakan perintah kekasihnya, yaitu mereka yang mempercayai kenangan, menegakkan rindu, dan menyerahkan hatinya kepada kekasihnya. Ini adalah salah satu bentuk narasi yang disampaikan oleh Gus Usman Arumi di akhir babnya. Namun tidak hanya itu ya, ada salah satu juga narasi yang saya suka, saya tandai juga di halaman 190, yang berbunyi seperti ini. Kini sudah 1001 malam sejak Mariyati disemayamkan.
Tiap hari Patakur menziarahi makam istrinya. Ia siram dengan air mata yang ditimba dari mata kenangan, dan ia taburkan di atasnya bunga kamboja yang tumbuh dari tanah tak bertuan. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon dilapangkan makamnya seluas cinta yang pernah ada bagi Mariyati. Patakur mendaki langit, mengambil bulan untuk digantungkan di atas persemayamannya, agar di relung kubur Mariyati tak kegelapan. Ini adalah salah satu bentuk permainan narasi dari Gus Usman Ar-Rumi untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan batinnya, untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran Usman Ar-Rumi yang tentunya dikemas dalam bentuk cerita, ya. Saya rasa ini berbentuk cerita atau prosa, dan ini sangat mudah dipahami oleh seluruh kalangan, baik itu SMA ataupun mahasiswa. Ini sangat mudah dipahami, dan juga di sini yang kita bisa mengambil banyak pelajaran karena juga terdapat beberapa ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan cerita yang disampaikan oleh Gus Usman Ar-Rumi itu. Kemudian di salah satu cerita juga Usman Ar-Rumi mengisahkan tentang bagaimana perjalanan menulisnya, bagaimana perjalanan kepenyairannya, bertemu dengan 3 tokoh. Yang pertama Gusmus, yang kedua Sujiwo Tejo, dan yang ketiga itu Sapardi Djoko Damono. Tentunya di dalam pembahasan ini Gus Usman Ar-Rumi juga mengutip sesuatu yang sangat khas dari mereka. Semisal kutipan dari Mbah Tejo yang mengatakan bahwasanya menghina Tuhan itu tidak hanya dengan menginjak-injak kitab sucinya, tapi dengan khawatir besok saja tidak makan, itu sudah menghina Tuhan. Seperti itu. Itu salah satu cerita yang disampaikan di sini. Sedangkan yang berhubungan dengan Sapardi Djoko Damono, Gus Usman Ar-Rumi ini mengaitkannya dengan salah satu puisi yang berjudul Aku Ingin. Ya, Aku Ingin ini sudah sangat masyhur sekali, yang berbunyi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, itu adalah salah satu salah satu cerita yang dikisahkan oleh Usman Ar-Rumi di salah satu bab yang ada di buku ini. Di cerita ini dikisahkan bahwasanya ia menemukan puisi Aku Ingin itu di dalam sebuah undangan pernikahan, sehingga potongan puisi itu digunting dan dibawa ke pondoknya, kemudian dibacakan di hadapan teman-temannya, karena berhubung masih belum ada nama penulis di bawah puisi itu, sehingga ia merasa mungkin ingin mengakui lah bahwa puisi itu adalah karyanya, seperti itu. Namun karena tidak mendapatkan respon positif dari teman-teman, ya akhirnya percuma saja, seperti itu. Buat apa? Karena memang sejatinya mengakui karya orang lain itu adalah hal yang tidak baik ataupun hal yang negatif, seperti itu ya, karena itu juga mencuri hak cipta dari seseorang, seperti itu. Kemudian di sini juga di belakang buku, cover belakang, ada salah satu quotes yang saya juga suka, yang berbunyi, jangan kecewa, Tuhan menciptakan celah pada sesuatu yang sangat kita cintai agar kita tak jerumus pada pemberhalaan. Seperti itu. Di sini juga dijelaskan bagaimana sejarah Usman Ar-Rumi dari ketika mondok, ketika ia gelisah, apakah ketika ingin menjadi seorang penyair bercita kepada ibunya, dikemas dengan cerita yang menarik sangat saya, karena memang diksinya sangat mudah dipahami, sangat mudah dicerna, dan tentunya sangat variatif sekali ya, seperti itu. Mungkin lebih tepatnya lagi pembaca harus membacalah buku ini agar supaya lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngena lah ke hati para teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa membaca. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.